dengannya, maka tidaklah ia melihat kecuali neraka di depan wajahnya atau di hadapannya. Maka takutlah dari neraka sekalipun hanya dengan setengah kurma. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis 411. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabahatuhu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam ladahiktum qalilan wa labakaitum katsiran wa matalazzaztum bin nisa'i 'alal furush wa la kharajtum ila su'adati taj'aruna illa Allah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis 411 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Langit itu bersuara, dan dia pantas untuk bersuara demikian, karena tiada tempat selebar 4 jari melainkan di sana ada satu malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis, dan niscaya kamu tidak akan bisa bersenang-senang dengan istrimu di atas tempat tidur, dan tentu kamu segera keluar menuju jalan-jalan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadis hasan. Hadis 412. Wa an Abi Barzata bira'in thumma za Nadlat bin Ubaidin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis 412 dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, dalam apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang jasadnya, dalam hal apa ia habiskan atau ia rusakkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis 413. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha thumma qala atadruna ma akhbaraha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima amila ala zahriha taqul amilta kada wa kada fi yaumin kada wa kada fa hadhihi akhbaruha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian beliau bertanya, tahukah kamu apakah kabar berita yang dikabarkan oleh bumi? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya kabar berita bumi adalah ia bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun perempuan dengan semua yang ia perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, kamu melakukan begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Jadi inilah berita-berita bumi.
Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan sahih. Hadis 414. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'amu wa sahibul qarni qad ittaqamal qarna wastama'al idna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh faka'anna dhalika taqul ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis 414 dari Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana saya menikmati hidup sedangkan penjaga sangkakala telah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya. Dia menunggu izin kapan ia diperintah untuk meniup, maka ia meniup. Maka seolah-olah hal itu memberatkan para sahabat Rasulullah SAW. Maka beliau berkata kepada mereka, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan. Pada rakaat kedua salat Isya tadi, imam mengucapkan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Seakan-akan seorang muslim bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla dan dia sedang membaca Al-Quran. Dia mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi, wahai Rabb kami, sungguhnya kami mendengar seseorang yang memanggil tentang keimanan, lalu kami beriman. Fa'amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka ampunilah dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada lidah Rasulmu, dan janganlah Engkau wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan kami pada hari kiamat, innaka la tukhliful mi'ad. Ayat ini jika seandainya dibaca oleh seorang muslim, mungkin dia tidak akan membacanya, karena ayat tersebut persaksian, kemudian peminta janji, persaksian bahwa dia telah beriman kepada Allah, bahwa dia telah mendengar panggilan iman. Permasalahannya, apakah kita telah mendengar panggilan iman? Apakah kita benar-benar sesuai dengan ayat tersebut? Rabbana innana amanna, Rabbana innana sami'na mudadiyan yunadi lil iman. Sesungguhnya kami pasti, kami mendengar panggilan iman, lalu kami beriman. Jadi ayat ini seakan-akan kita telah mengiklankan kepada Allah bahwasanya kita telah mengenal panggilan iman. Rabbana wa atina, ya Allah, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan. Ampunkan dosa kami dan jangan cela kami di hari kiamat. Subhanallah al-azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengarkan apa yang kita ucapkan tersebut. Dalam ayat lain juga disebutkan Rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Allah menyebutkan dalam Al-Quran seakan-akan kita telah menyatakan Rabbana amanna bima anzalt, ya Rabb, sungguhnya kami telah beriman kepada apa yang Kau telah turunkan. Rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasul, dan kami telah benar-benar mengikuti Rasul, maka tulislah kami sebagai orang yang menjadi saksi. Permasalahannya bukan akuan, kan, tapi permasalahannya benarkah kita telah beriman dengan apa yang telah Allah turunkan? Benarkah kita telah
beriman kepada Rasul dan mendengar panggilan iman, ini ayat yang membuat malu seorang muslim mengucapkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Malam hari ini ya ikhwan, masih pembahasan masalah khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau minggu yang lalu kita menerangkan tentang masalah neraka jahanam, maka takut juga bisa dihadirkan dengan memikirkan padang mahsyar. Suatu hari Rasulullah SAW duduk dan para sahabatnya mengelilingi beliau di hadapan kuburan yang baru saja mereka masukkan saudara mereka dan mereka timbun dengan tanah. Dan Rasulullah SAW mengetuk dengan satu buah kayu tanah yang baru ditimbun tersebut, dan semua kepala tertunduk. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, "Ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, seperti hal inilah mestinya kalian persiapkan. Seperti hal inilah mestinya kalian persiapkan. Subhanallah, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk bersiap pada kejadian yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah di hadapannya neraka jahanam? Anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, apa alangkah nistanya, alangkah sengsaranya diriku dari amalan yang telah aku berikan di dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam diriwayatkan hadis ini, hadis riwayat Muslim, Allah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah." Tidak ada seorang pun dan di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbicara antara kita dengan Allah saja. Tidak ada turjuman, tidak ada penerjemah. Dilihat ke kiri tidak ada yang bisa menolong, dilihat ke kanan tidak ada yang menolong. Dilihat ke belakang tidak ada yang bisa menolong. Dilihat ke depan kiranya neraka jahanam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Maka berhati-hatilah, jagalah diri dari api neraka sekalipun dengan sebiji-biji korban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari mahsyar, kejadian padang mahsyar, kejadian yang sangat panjang. Bahkan panjang cerita di padang mahsyar lebih panjang dari cerita dunia. Karena wukuf manusia ribuan tahun, wukuf manusia ribuan tahun di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza syamsu kuwirat." Ketika matahari dikumpulkan kemudian dibuang. Wa idzan nujumu kadarat. Seandainya bintang-bintang dihilangkan cahayanya. Di dalam ayat lain dikatakan, "Idzas samaa'u fatarat." Ketika langit diruntuhkan. Tatkala itulah manusia bencana besar timbul. Semuanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita belum berbicara tentang azab kubur, belum lagi berbicara tentang azab kubur. Kan tapi ketika sangkakala ditiupkan, maka semua manusia bangkit. Semua manusia bangkit di padang mahsyar. Kemudian
Ketika bangkit manusia di padang mahsyar, mereka berdiri di tempat yang tidak lagi mereka kenal. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu digantilah tanah yang tidak lagi tanah, digantilah langit yang tidak lagi langit yang mereka rasakan dan mereka lihat. Akan tetapi tanah dan bumi yang tidak ada satu kezaliman di atasnya diganti, bangkit dalam keadaan uratan hufatan ghurla, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan tidak berkhitan, berdiri tidak tahu apa yang diperbuat. Lamanya ribuan tahun, ribuan tahun ya ikhwan, ribuan tahun di padang mahsyar. Datanglah manusia karena besarnya musibah yang mereka hadapi. Datanglah mereka bertawassul kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa menjawabnya. Datanglah mereka lagi kepada Nuh. Nuh mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kemudian beliau alihkan kepada Musa. Datanglah mereka ke Musa. Kemudian Musa mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian ke Isa. Sampai Isa mengatakan jangan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian ke Muhammad. Maka datanglah manusia semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maqamam mahmuda. Itulah syafaat kubra oleh Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW tampil ke depan, kemudian beliau sujud, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla, mengungkapkan semua pujian yang tidak pernah terucapkan oleh dunia, oleh manusia. Beliau sampaikan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad qum, wahai Muhammad bangkitlah dan berilah syafaat, sungguhnya engkau aku beri syafaat. Maka ditegakkanlah pada waktu itu, apa kata Rasulullah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbu, tegakkan kiamat, tegakkan kiamat, tegakkan hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala tunaikan hisab setelah ribuan tahun. Saat itu didekatkan matahari sedekat-dekatnya, dipanaskan selama puluhan ribu tahun. Matahari tersebut tidak pernah dikeluarkan panasnya. Kemudian didekatkan sehingga jarak mereka dengan matahari itu sangat dekat. Bercucuran keringat, bercucuran peluh letih seletih-letihnya. Disebutkan di dalam hadis bahwa manusia pada saat itu dalam keletihan yang sangat, dalam kepeluhan yang sangat, dalam kelaparan yang sangat, di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak bisa mereka bayangkan. Sehingga mereka minta kepada para nabi untuk ditegakkan hisab agar mereka segera dihilangkan azab di mauqif tersebut, di padang mahsyar. Kemudian saat itulah berbahagia orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, mendapat perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillah. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya al-imamul adil, penguasa yang adil, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita memiliki kecantikan dan kedudukan, kemudian dia mengucapkan sesungguhnya aku takut Allah, dan laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya yang tidak tahu tangan kirinya, dan laki-laki yang dalam kesendirian kemudian dia teringat Allah, kemudian mengalir air matanya. Itu orang yang mendapatkan perlindungan pada waktu itu. Tidak ada perlindungan kecuali arsy Allah. Diriwayatkan
bahwa orang-orang yang juga mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh anak. Orang-orang yang dia mendapatkan musibah dengan wafatnya anak, bahwasanya dia akan memberikan dan mengantarkan minuman di padang mahsyar. Ayah, ini minum untukmu. Engkau siapa wahai fulan? Aku adalah anakmu. Diriwayatkan oleh Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari seseorang meninggal kemudian dimasukkan ke surga. Kemudian dikatakan kepadanya, apa yang engkau amalkan wahai fulan di dunia? Apa kata manusia tersebut, orang yang saleh tersebut yang kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga? Apa katanya? Saya beramal, saya bekerja, berdagang. Dan kebiasaan saya melapangkan orang yang dalam kesusahan dan memaafkan orang dalam kesusahan, memaafkan orang yang tidak bisa membayar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya hambaku di dunia telah melapangkan hambanya. Sungguhnya hambaku di dunia telah melapangkan dan telah memaafkan manusia sesamanya. Maka sungguhnya hari ini aku telah lapangkan untuknya di surga. Masuklah hambaku, masuklah ke surga. Dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, man anzara madyunan falahu bi kulli yawmin 'inda Allah wazna Uhudin ma lam yatlub. Barang siapa yang melapangkan orang yang berhutang, maka dia setiap harinya di sisi Allah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud selagi dia tidak memintanya. Allahu akbar. Disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hudbah dari Anas bin Malik, barang siapa yang mengenyangkan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, yang memberi tempat bagi musafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi perlindungan pada dahsyatnya hari kiamat. Itu orang-orang yang mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar. Bagaimana pula dengan hisab? Ketika manusia telah berdiri begitu, mendapatkah perlindungan orang-orang yang mendapatkan perlindungan? Bagaimana hisab? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang kami berikan kitabnya dengan tangan kanannya, kemudian Allah katakan, bacalah wahai fulan kitabku ini. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala katakan ini dalam surat Al-Haqq, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kanannya, maka Allah mengatakan, inilah kitabmu, maka bacalah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang tersebut mengatakan, aku menyangka bahwa aku akan bertemu dengan hisab. Sudah itu apa yang Allah katakan? Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Dia dalam keadaan hidup yang rela, yang nikmat di surga yang tinggi, memetik pohon-pohon, memetik buah pohon yang rendah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Makanlah dan minumlah kalian dalam keadaan ketenangan dari hari-hari letih yang telah kalian lakukan di dunia. Hari-hari letih yang telah kalian lakukan di dunia. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah, ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan dia adalah orang yang saleh, yang mempunyai pengikut, dai, orang yang baik, maka dia panggil.
Ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, wahai fulan ibnu fulan, anqum ilal ardi ila Allah, maka bangkitlah engkau, majulah engkau depan. Maka majulah si fulan tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan lemas, dia tidak tahu apa yang hendak diperbuat. Maka dinampakkan kepadanya kitab. Kitab tersebut zahirnya kesalahan, tetapi batinnya kebaikan amal saleh. Kemudian dibacakan kepada fulan tersebut, dibacakan kepadanya keburukan-keburukan. Ketika dibacakan kepadanya keburukan-keburukannya, maka dia pun menggigil. Maka dia pun tertunduk, jutaan orang melihat. Fulan, bukankah waktu itu engkau melakukan maksud tersebut? Wahai fulan, bukankah engkau waktu itu telah melakukan kesalahan dalam hidup? Wahai fulan, bukankah engkau waktu itu, detik itu, hari itu engkau telah melakukan kesalahan pada waktu itu? Dia mengatakan, benar ya Rabb, benar ya Rabb. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan semua kesalahannya? Wahai fulan, ketahuilah semua kesalahan engkau itu telah aku maafkan. Ketahuilah sesungguhnya kesalahan itu telah aku maafkan. Maka pun dia tegakkan kepalanya, kemudian dia tersenyum. Dia bahagia. Kiranya kesalahan yang ia lakukan tersebut, kesalahan yang telah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbinar wajahnya, mengalir air matanya karena gembira. Kemudian Allah Azza wa Jalla mulai menyebutkan kebaikan-kebaikannya di dunia. Wahai fulan, kenapa engkau berletih? Kenapa engkau berletih? Wahai fulan, dia mengatakan karena engkau ya Rabb, karena engkau ya Rabb. Maka dia sebutkan satu persatu kebaikan amal hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, hambaku, sesungguhnya aku telah ampunkan semua dosamu dan aku telah berikan pahalamu, dan saksikanlah sungguhnya pahalamu telah aku lipatkan. Kembalilah engkau di tempat posisimu dan kabarkan saudara-saudaramu di sekitarmu. Sesungguhnya orang yang telah berbuat sepertimu aku akan berikan balasan dan ganjaran. La azlimul yaum, aku tidak akan melakukan kezaliman pada hari ini. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang dibacakan, diberikan, diserahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia sedang bercahaya wajahnya, majulah wahai fulan, ambillah sahifah ini dengan tangan kananmu. Maka diambil oleh dia, dan dia sangat sukacita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, kulu washrabu, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Masuklah engkau ke surga. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi. Makanlah, minumlah, bidadariku ambillah, nikmati kehidupan engkau di surga dari semua keletihan yang telah engkau lakukan di dunia. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah dari apa yang telah kalian lakukan, yang telah engkau lakukan pada hari-hari yang telah berlalu. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla mengingatnya bagaimana dia letih, bagaimana dia menegakkan sunnah di akhir zaman, di dunia, bagaimana dia terkucil di masyarakatnya, bagaimana keterasingannya menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat oleh dia kebahagiaan dari kesusahan di dunia akibat dia tetap beristiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Teringat oleh dia sedekah yang dia berikan kepada si fakir. Teringat oleh dia bagaimana dia harus berlawanan dengan hawa ketika dia meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat karena Allah Azza wa Jalla. Teringat oleh dia berletihnya dia berbakti kepada orang tua. Teringat olehnya ketika dia berdiri pada malam yang kelam, yang tidak ada dia bermunajat kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan,
kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khalid. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang berbahagia di sana dialah orang yang sengsara di sini. Orang yang berbahagia di sana dia orang yang merasakan keperihan dan kepedihan dan kesedihan di dunia dari apa yang dia telah istiqamahkan di dalam menegakkan ajaran Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun pulang, diambil sahifahnya, kemudian dia ceritakan kepada orang-orang yang berada di sebelah kiri kanan. Dia pun berbahagia. Kemudian majulah seorang lagi, seorang pemimpin dalam keburukan. Semua maksiat dia lakukan. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, wahai fulan ibnu fulan, wahai fulan, maka dia dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Wahai fulan ibnu fulan, bangkitlah engkau, majulah engkau ke depan. Kemudian didatangkan kepadanya sahifah yang zahirnya kebaikan dan batinnya keburukan. Zahirnya kebaikan dan batinnya keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Ma aghna anni maliya, tidak ada gunanya harta yang aku kumpulkan. Harta yang aku kumpulkan tidak ada gunanya. Peluh yang aku berpeluh dengan dunia, mencari dunia, tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniya, hari ini tidak ada gunanya sultan dan kekuasaanku. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudhuhu faghulluhu, wahai malaikatku, ambillah dia, kemudian belenggulah ia. Summal jahim salluh, kemudian masukkan dia ke neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslukuh, kemudian ikat dia dengan belenggu yang panjangnya 70 hasta, kemudian masukkan belenggu tersebut ke dalam badannya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa wahai ya Rabb dia lakukan hal itu? Karena dia tidak pernah sekali-kali dia beriman kepada Allah yang agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak pernah mengajak orang untuk memberi fakir miskin, dan tidak ada tempat baginya kecuali neraka hamim. Neraka hamim. Itulah ayat ditafsirkan oleh para ulama ketika didatangkan kepadanya di padang mahsyar kitabnya tersebut, dibacakan kebaikan. Wahai fulan, bukankah engkau bersedekah waktu itu? Benar ya Rabb, dia pun berbinar-binar wajah. Wahai fulan, benarkah engkau bersedekah pada waktu itu? Benar ya, aku telah bersedekah ke masjid fulan, aku bangun masjid. Wahai fulan, benarkah engkau berangkat haji waktu itu? Benar ya Rabb, sungguhnya aku lakukan haji tersebut hanya untukmu, tidak yang lain. Wahai fulan, engkau tegakkan salat di masjid-masjidku. Benar ya Rabb, aku telah tegakkan salat di masjid-masjid. Kau disebut semua kebaikannya. Wahai fulan, saksikanlah semua kebaikanmu tidak ada artinya di hadapanku. Wahai fulan, semua amalmu hapus karena engkau tidak pernah satu detik pun beramal atas namaku, tidak pernah ikhlas, tidak pernah berharap, tidak pernah niat takut kepadaku satu detik pun. Engkau tidak pernah beramal untuk menepis azab akhirat satu detik pun. Engkau tidak pernah beribadah untuk engkau dilepaskan dari azab yang pedih. Engkau tidak pernah beramal untuk berharap dijauhkan dari api neraka. Semuanya aku hapuskan. Kemudian tertunduk setelah dia berbangga. Kemudian dia tertunduk, kemudian dibacakan amalnya. Amal buruk, ditalkinkan kepadanya keburukan-keburukan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku,
sungguhnya amalmu yang jahat tersebut telah aku lipat gandakan dan malaikat ambil dia dan seret. Maka diseretlah dia. Ketika dia berada di hadapan neraka jahanam, didapatkan waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala katakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat kala itulah jahannam didatangkan kepadanya. Yauma yatadzakkarul insan, manusia pada waktu itu teringat. Wa anna lahu dzikra, akan tapi apa yang perlu diingat? Tidak ada yang perlu diingat. Taubat yang terlambat, kesadaran yang tidak ada manfaat, kesadaran kebangunan yang tidak ada lagi. Sesungguhnya akhirat adalah darul jaza, kampung balasan, dan dunia adalah kampung amal. Tidak ada gunanya. Maka ditendanglah oleh malaikat sehingga terbentur-benturlah dia ke neraka jahanam, dari batu-batuannya, dari celah-celahnya, sampai beberapa tahun baru masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seandainya antum mau lebih detail lagi keadaan yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagaimana hadis yang kita terangkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada setiap hamba. Diriwayatkan sampai berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dosa-dosanya dan dia akui. Kemudian Allah mengatakan, hal ta'rif, apakah engkau tahu dosa-dosamu? Maka dia mengatakan, benar ya Rabb, saya tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupnya di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya hari ini aku telah ampunkan untukmu. Fayu'ti sahifata hasanat. Kemudian diberikanlah sahifah kebaikan. Subhanallah. Alangkah nikmat seorang hamba ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan kebaikannya, Allah sebutkan dosa-dosanya dan kebaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai hambaku, apakah engkau mengakui bahwa itu adalah dosamu? Maka dikatakan oleh hamba tersebut, benar ya Rabb, itu dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku selama di dunia aku telah sembunyikan dosa-dosamu itu. Tahukah engkau wahai hambaku bahwa sembunyian itu adalah untuk disembunyikan untuk engkau di akhirat? Kalau seandainya itu aku telah sembunyikan di dunia, maka di akhirat aku juga sembunyikan dan aku telah ampunkan untukmu. Maka diberikan sahifah. Berbahagialah dia. Coba lihat orang kufar dan munafiqun. Ketika dipanggil di hadapan seluruh makhluk, ketika dia datang di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Orang-orang inilah pendusta-pendusta di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Hud, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala zalimin. Mereka itulah orang-orang yang telah berdusta kepada Rabb mereka, maka ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Allahu akbar. Suatu hari diriwayatkan seorang hamba didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika didatangkan, wahai hambaku, sini disebutkan, benar ya Rabb, bukankah engkau telah melakukan salat? Benar ya Rabb. Bukankah engkau telah melakukan ini dan ini? Benar ya Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ambil kebaikanmu. Ambil kebaikanmu. Maka balik hamba tersebut ke belakang, kemudian diambilnya kebaikannya, kemudian disodorkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini ya Rabb, ini salatku, ini sedekahku, ini zakatku, ini berbaktiku kepada orang tua, dan ini dosa-dosaku. Maka kata Allah SWT ketika melihat zakatnya, adapun zakatmu hambamu, maka aku tidak terima. Adapun salatmu hambamu, maka aku tidak terima. Bukankah engkau berzakat karena manusia? Maka aku tidak terima. Maka dibuang oleh Allah SWT satu persatu semua amalnya, semua amal yang saleh. Kemudian Allah katakan kepada malaikatku, bawa dia ke neraka. Malaikatku bawa dia ke neraka. Hamba tersebut dia berharap bahwa dia mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, kan tapi dia tidak. Allah tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat, maka dibalik, bawa dia lagi ke neraka. Dan sengsaralah dia waktu itu.
Allahu Akbar. Kalau seandainya antum mau lebih detail lagi tentang permasalahan itu, maka yang paling berat bukan hanya hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan Allah dengan hambanya itu berkaitan tentang keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, tentang rasa takut kepada Allah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jad'an? Bagaimana Abdullah bin Jad'an yang telah bersedekah pada masa jahiliyah, yang telah memberi fakir miskin, yang telah menjamu tamu-tamu Allah untuk tawaf haji. Abdullah bin Jad'an adalah orang dermawan Quraisy. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah mengatakan di dalam dirinya bahwa dia takut pada hari yang sangat menyedihkan. Dia tidak pernah berikrar di dalam hatinya bahwa amalan-amalan itu untuk dilepaskannya azab dari akhir. Seorang yang beramal tidak pernah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah dihadirkan amalnya tersebut untuk pelepasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, untuk diringankan hisab oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tidak peduli padanya. Yang lebih berat dari itu semua adalah hubungan manusia dengan manusia. Kalau itu adalah hubungan manusia dengan Allah, maka yang paling berat adalah hubungan manusia dengan manusia. Allahu Akbar. Hubungan manusia dengan manusia, yang pertama kali Allah akan mengqadha, akan memberikan kebebasan kepada orang yang mempunyai hak yang belum ditunaikan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan. Dan yang terberat adalah orang yang telah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Yang terberat adalah orang yang membunuh seorang muslim. Yang terberat adalah orang yang berhutang yang belum ia tunaikan hutangnya. Disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hambanya di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai penduduk dunia, wahai hamba-hambaku, barang siapa yang mempunyai hak yang belum kalian ambil, maka ambillah sebelum sebulan ini aku masukkan ke surga. Sebulan ini aku masukkan ke surga. Maka ditegakkan oleh Allah SWT. Maka setiap orang yang mempunyai hak dari kezaliman yang ia lakukan, sekecil apapun itu, datang memperebutkannya sampai ketika dia telah hendak masuk surga, menjadi dia penduduk neraka yang lama-lama sekali kekal dalam neraka. Sampai disebutkan seseorang yang memiliki harta kaitan hutang 1/2 dirham, bahkan 1/6 dirham, akan mengalahkan amalan siangnya dengan puasa dan malamnya dengan ibadah. Dia ambil seluruh amalnya hanya untuk 1/4 dirham, 1/6 dirham, dan diambil. Bayangkan yang lebih besar dari itu. Apa kata Abu Usama dari Abdullah bin Unais? Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, manusia dikumpulkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian tiba-tiba ada suara yang memanggil, yang terdengar dari kejauhan, Anal Malik, Anad Dayyan, akulah raja, akulah zat yang harus memberi ganjaran. La yanbaghi li ahadin min ahlil jannah ay yadkhulal jannah. Tidak layak seseorang untuk masuk surga sebelum dia menyelesaikan kezaliman sampai pukulan. Dan tidaklah seseorang layak
seseorang masuk neraka sampai dia mengambil haknya dari penduduk surga, sampai pukulan yang dia berikan, yang dipukul orang oleh kepadanya. Allahu Akbar. Itu hadis dikeluarkan oleh Abu Usama. Jadi itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Apa kata para sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, al-muflisu fina. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta lagi dan tidak mempunyai uang. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Yang bangkrut adalah orang yang didatangkan pada hari kiamat, didatangkan amal salehnya, salatnya, puasanya, zakatnya, akan tapi bersamaan dengan itu dia telah mencela si fulan, dia telah menuduh si fulan, dia telah makan harta si fulan, dia telah menjatuhkan darah si fulan, dia telah memukul si fulan, sehingga setiap mereka mengambil kebaikannya, dan setiap mereka telah mengambil kebaikannya, jika seandainya kebaikannya telah punah, maka diambil keburukannya untuk dijadikan kebaikan bagi orang yang berhutang, maka ditimpakan kepadanya kesalahan sebanyak keburukan yang diambil, kemudian dimasukkan dan dicelupkan ke neraka. Ketika seseorang hendak masuk surga, tiba-tiba ada seseorang memegang tangan, wahai fulan, sebentar. Apa kata orang yang hendak masuk surga tersebut? Ya fulan, saya tidak mengenalmu. Saya tidak pernah mengenalmu. Biarkan aku masuk surga. Biarkan aku dapat pengampunan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang tersebut mengatakan, wahai fulan, engkau mengenal. Engkau pasti mengenal. Engkau satu hari pernah melihatku di dalam kesalahan, dalam kemungkaran. Engkau tidak melarangku. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tidak ada nasab pada waktu itu, dan mereka pun tidak ada yang bertanya tentang nasabnya. Jadi yang luar biasanya adalah orang yang telah membunuh, diminta pahalanya satu persatu. Makanya Rasulullah SAW mengingat besarnya musibah yang dihadapi oleh manusia pada waktu itu, beliau meminta maaf kepada umat. Barang siapa yang aku mempunyai kesalahan, kezaliman yang telah aku buat, maka hari inilah, tuntutlah hari ini. Sesungguhnya besok tidak ada lagi permintaan. Seorang muslim ketika memahami hal ini, hendaklah dia memuhasabah diri. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, perhitungkanlah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perbaikilah diri, hati perbaiki. Ikhlaskan kepada ibadah Allah Azza wa Jalla. Tundukkan, istislam. Tundukkan, serah dirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Patuhlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan manusia berakhlak mulialah. Berakhlak mulialah. Tidak ada yang paling banyak masuk surga kecuali karena akhlak mulia. Berakhlak mulia. Maka itulah wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Zuhudlah kepada Allah dan zuhudlah kepada manusia. Zuhudlah di dunia dan zuhudlah kepada manusia. Zuhud di dunia dengan mengharapkan akhirat. Zuhud dengan manusia dengan tidak meminta-minta kepada mereka. Kemudian bukan berarti hal ini akan memberikan kesedihan bagi kita, kan tapi ini menumbuhkan rasa takut yang akan mendatangkan amal, mendatangkan perbaikan diri, mendatangkan kesalehan. Akan tapi bersamaan dengan itu banyak juga keadaan yang mungkin belum kita sempat kita ceritakan, keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Hadis bitaqah sangat masyhur. Seorang pemuda yang dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, di hadapan mizan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semua kesalahan, sampai kesalahannya tersebut mempunyai 99 fail. Satu fail panjangnya, jauhnya sejauh mata memandang, sejauh langit. Allah. Kemudian dikatakan, wahai fulan, apakah aku telah menzalimimu?
Ya Allah, engkau tidak pernah menzalimiku. Wahai fulan, apakah engkau akui ini sebagai dosa? Benar ya Rabb, aku telah akui sebagai dosa. Wahai fulan, ingat-ingatlah apa kebaikan yang engkau telah lakukan. Maka dia berpikir, maka dia mengatakan tidak ada kebaikan ya Rabb. Tidak ada kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai fulan, engkau pernah dahulu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Allah datangkan kepadanya bitaqah, selembar kertas, kemudian letakkan di lempengan kanan mizan. Kemudian diletakkan, apa kata pemuda tersebut, apa yang bisa diperbuat oleh kertas selembar tersebut dibandingkan 99 file, yang satu file tingginya setinggi langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah, lihat saja. Maka dilihat oleh pemuda tersebut, kiranya satu lembar yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut mengalahkan 99 file. Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga karena kalimat la ilaha illallah tersebut. Disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah mukhlisan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan la ilaha illallah dengan maknanya, dengan pengertiannya, dengan tauhid, dengan ikhlas, dengan mengerti sebenar-benarnya bahwa dia mencintai Allah, bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang sangat banyak yang tidak mungkin kita sebutkan. Tujuan kita pada malam hari ini yaitu menumbuhkan rasa takut kita di padang mahsyar. Dikatakan oleh Rabi' bin Khuzaim ketika datang dua orang muridnya, Hilal dan Munzir. Apa kata Rabi' bin Khaytham atau Rabi' bin Khuzaim? Wahai Hilal dan Munzir, apa yang aku nanti bisa lakukan besok di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa yang bisa aku lakukan besok di hadapan Allah? Yaitu Rabi' bin Khuzaim mengingatkan di padang mahsyar. Padang mahsyar, padang yang sangat luar biasa, yang harus kita hadirkan selalu di dalam kehidupan kita. Orang yang berbahagia hari ini belum tentu bisa berbahagia di hari itu. Kan tapi orang yang sengsara hari ini, mudah-mudahan kita harapkan sengsara di atas agama Allah, akan mendapatkan kebahagiaan nanti di hari itu. Wallahu ta'ala. Hadis 415 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis 415 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang takut pasti berangkat sore hari, dan siapa yang berangkat sore hari pasti sampai rumah. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, barang dagangan Allah itu surga. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan. Hadis 416 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan umratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din? Qal ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dzalik. Hadis 416 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dilemparkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang bulat tanpa selai benang dan masih kulup atau tanpa khitan. Saya bertanya,
"Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya sebagian mereka akan melihat sebagian yang lain?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, urusannya lebih berat daripada memperhatikan hal tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang pertama dibacakan, man khafa adlaja. Barang siapa yang takut, hendaknya dia mempersegerakan untuk berangkat. Hadis ini adalah kesimpulan dari kajian kita. Kalau seandainya Anda takut akan azab akhirat, akan susahnya di padang mahsyar, akan beratnya hisab, akan sempitnya di alam kubur, maka tidak ada jalan lain. Bersiap-siaplah. Apa kata Rasulullah SAW? Ay ikhwani, limithli hadha fa'iddu. Hai saudaraku, untuk seperti inilah maka persiapkanlah. Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, maka dia bersegera. Kalau seandainya Anda takut berjalan malam, takut karena binatang-binatangnya, maka segera, jangan sampai malam. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kesadaran timbul di saat tidak ada manfaat. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Sampai salah seorang kalian didatangi kematian, baru dia mengatakan, ya Allah, balikkan aku kembali ke dunia. Takut harus ditumbuhkan untuk bisa menghadirkan amal saleh, untuk bisa membuahkan amal saleh. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadis tadi mengatakan, ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah sungguhnya barang dagangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya sangatlah mahal. Bukan mudah. Barang dagangan yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala adalah barang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jannatin arduha as-samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha, tidak bisa didapatkan hanya dengan sedikit salat, dengan sedikit puasa, sedikit belajar, hanya sedikit sedekah, sedikit infak, sedikit menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ala anna salatullah ghali. Sungguhnya barang Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Karenanya terbunuh Zakaria, terbunuh Yahya, terusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kampung. Karenanya berpisah para sahabat Rasulullah SAW dari pamannya, dari ayah. Karenanya kaum Ansar harus membagi harta mereka, membagi desa dan kampung mereka dengan muhajirin. Karenanya terbunuhlah orang yang syahid. Karenanya bersedihlah orang yang saleh. Ribuan orang telah berlalu dan mereka telah beramal. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Walakum ma kasabtum. Itulah umat yang telah berlalu, mereka telah berbuat, akan tapi kalian akan mendapatkan apa yang kalian berbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Di dalam hisab, nanti di padang mahsyar, nanti di alam kubur, kalian tidak akan ditanyakan tentang amal Abu Bakar, tidak akan ditanyakan tentang amal Utsman, Umar. Mereka sudah masuk surga. Yang ditanyakan adalah amal kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan nanti datang dalam kesendirian sebagaimana kalian datang ke dunia dalam sendiri. Kita mempertanggungjawabkan amal sendiri. Jadi silatullah, surga Allah Azza wa Jalla sangat mahal. Harus dimengerti. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah? Fahayya, maka bersegeralah untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Untuk mendapatkan surga Allah bersegeralah selagi bazar masih terbuka. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih meneriakkan barangnya, selagi umur masih punya kesempatan, selagi ada tenaga, masih ada harta yang hendak dibayarkan untuk mendapatkan surga. Akan tapi ketika bazar telah selesai, ketika Allah tidak lagi meneriakkan surganya, ketika harta tidak lagi ada yang hendak diinfakkan, tidak ada lagi waktu yang bisa diinfakkan di jalan Allah, di saat itulah penyesalan. Penyesalan yang tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Man khafa adlaj. Seorang muslim yang takut, maka hendaklah dia persiapkan. Rasulullah SAW mengatakan, innal qalba idza dakhala an-nura fasakha wa anshara. Sungguhnya hati jika seandainya dimasuki oleh cahaya, maka dia akan lapang dan lega.
Dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tandanya? Al-inabatu ila daril khulud wattajafi an daril ghurur, yaitu sudah hendak merapat ke perkampungan akhirat dan sudah mulai menjauh ke perkampungan dunia. Cerita dunia sudah mulai dia jauhkan, cerita akhirat itu yang dia rapatkan di dalam kehidupannya. Itulah tanda orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kurangi dunia. Dunia boleh diingat, Anda boleh bekerja dengan semangat, seharusnya Anda bekerja dengan semangat, akan tapi jadikan itu untuk sawah Anda untuk akhirat. Jadikan itu untuk amalan, untuk menjadi pahala nanti di akhirat, yang mana Rasulullah SAW mengatakan wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Maka jauhilah diri kita sekalipun setengah butir korma. Berupayalah kita untuk melakukan hal itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab tentang khauf. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk ke dalam bab raja, yaitu bab pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pupuk pengharapan kita kepada Allah. Tanggal 22 insyaAllah kita mulai lagi kajian, yaitu bab raja. Saya harapkan kehadirannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada waktu 10 menit untuk buka pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah syafaat al-kubra Rasulullah SAW berlaku atas seluruh manusia? Ya, syafaat kubra maqaman mahmuda berlaku untuk seluruh manusia. Yaitu syafaat kubra, yaitu permintaan Rasulullah SAW agar ditegakkan hisab. Maka itu untuk seluruh manusia. Berikutnya, seseorang yang banyak tertawa di dunia, apakah akan menjauhkannya dari surga? Sering tertawa ya ikhwan, sering tertawa, terlepas kontrol, akan mengelamkan hati, mengelamkan hati, mengelamkan hati. Dan ini yang ditakutkan oleh sebagian ulama salaf, tertawanya membuat kasar hati. Akan tetapi orang-orang dahulu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, di antara mereka ada yang tertawa. Akan tetapi malamnya mereka menangis. Malamnya mereka menangis. Ada salah seorang salaf, ketika dia membaca Al-Quran, basah Al-Quran tersebut kena tangis, karena dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang murid-muridnya, maka dia tutup Quran tersebut karena ingin menyimpan amal, menyimpan amal, ingin menyimpan amal. Orang-orang dahulu subhanallah mereka tertawa, kan tapi tidak semua mereka.